Halo cuy, jadi pagi ini sekarang di gua sekitar jam 5 waktu Jogja. Baik lagi videonya sama gua Ki Adam, lupa opening. Jadi gua sekarang masih di hotel penginapan dan ini adalah trip gua pertama kali sama Om Lulut dan three-wheelernya. Katanya sih bentar lagi sampai, jadi sampai rapi-rapi sih, sepet banget cuy. Gimana keseruannya, ikutin terus video gue, let's go cuy. Seru banget sih kayaknya. Ini dia. Apa naik? Naik loncat aja. Nah, kita udah sampai di finish. Kita belum finish nih. Oh, ini belum finish. Berhenti sebentar. Oh, berhenti sebentar. Ngopi, pisang bakar. Oke. Nanti kali orang lah. Kita sebenarnya udah merencanakan buat seperti ini tuh udah lama. Jadi baru matchnya dan tidak direncanakan, akhirnya Ya, ketemu. karena saya tahu Oki sibuk banget. Amin ya Allah, amin, amin. Ini jelasin dong, namanya three-wheelers. Ya, namanya Retro Three-Wheeler. Retro three-wheelers. Basic engine dulu deh dari depan. Oke, kita bicara yang prototype. Ini pertama kali saya ngonsep, desain, dan kemudian dibikin. Itu yang pertama ini. Seri prototype. Jadi prototype ini berbeda dengan three-wheeler yang kemudian kita produksi. Di sini proses R&D-nya ada di three-wheeler ini. Trial error-nya ada di three-wheeler ini. Oke. Itu that's why three-wheeler ini banyak dicari oleh kolektor. Mau dibeli. Oke. Tapi kan ini story-nya three-wheeler, jadi kita keep. Kalau ngomong mesin Evo seri pertama yang sudah mengalami evolusi. Oke. Mesinnya Harley Davidson Evolution, tapi proses dia berevolusi dari mesin Harley standar. Akhirnya kita ganti ini, itu, biar tenaganya cukup untuk gerakin body three-wheeler yang ya cukup lumayan berat ya. Seringan-ringannya three-wheeler ini lebih berat dari Harley yang paling berat. Oh, walaupun Harley standar Evo, yang maksud Om Lulut adalah Harley yang udah ada sampai sekarang. Harley yang paling berat sekarang, dengan pasaran, dibanding three-wheeler, lebih terberat three-wheeler. Makanya dibutuhkan mesin yang powerful. Makanya mesin ini yang tersisa hanya casingnya ya. Oke. Dalamannya udah full custom. Jadi secara harafiah Evo yang evolusioner. Ya nggak sih? Evolution yang berevolusi. Mesinnya Evo yang berevolusi ya. Secara harafiah. Ini yang kalau ngomongin dalaman ya, dalamannya yang tersisa ya cuman case, silinder, head. Itu pun dalamannya sudah aftermarket semua. Pengapian aftermarket, karburator juga aftermarket. Karena tuntutan kebutuhan akan power. Tadi Oki kan tahu sendiri ya. Kita sebenarnya nggak ngomongin balapan, kebutuhan enggak, tapi manakala kita butuh tenaga lebih untuk nanjak, untuk tadi nanjak nyalip, manuver, ya itu butuh tenaga ekstra. Nah, kalau tenaga kita pas-pasan kita akan susah gitu. Dari start drawing ya, drawing sendiri mungkin 2 bulan sampai 3 bulan dah drawing. Itu baru gambar, baru sketch ya. Gambar, terus kita split bagian per bagian. Kemudian ngebangunnya
Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Setelah itu kan nggak langsung finish dong? Oh enggak, ini lahir karena ada event Custom Fest Red and Drive. Waktu itu Custom Fest nggak boleh bikin event yang ya seperti biasanya di JEC karena waktu itu lagi COVID. Terus kita bikin event kecil di setiap kota. Oke. Red and Drive dari start dari Pelabuhan Anyer, Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Solo, Surabaya, Bali, finish kita di Padang Baik. Iya. Nah, kita akhirnya bikin kendaraan yang bisa dipakai untuk jalan. Akhirnya ini. 2021. Itu ada juga kontennya pada saat itu. Ya. Kan yang ketemu di kantor Pegadaian kan. Iya. Dan sejak itu sampai sekarang total ada berapa perubahan sih yang Om Lulut ingat lagi? Nggak dihitung ya kalau kita ngomongin berapa perubahan, baik yang major maupun yang minor. Yang major kayak sasis tidak reinforce, kemudian ada perubahan-perubahan kayak desain steering, sistem steering, suspensi, terus ya tadi itu performance engine, terus gearbox itu berapa kali bongkar. Gearbox sendiri waktu Red and Drive makan 3 gearbox ini hancur. Kemudian kita develop ulang, bikin gigi rasio yang match dengan power mesin. Karena kebayangkan tadi kalau nggak match, kita mau nyelip tenaganya ditambah gigi malah drop. Habis. Iya. Bersyukur banget sih Om Lulut bikin seperti ini dan ada trial areanya. Oh iya. Gimana tuh? Kita diuntungkan sih. Saya tinggal di Jogja, kita punya daerah yang flat ya. Dari Jogja ke arah Parangtritis tuh flat. Coba di situ bisa, atau muter ring road, atau main ke Solo, ke Klaten Solo. Nah, kita juga punya daerah-daerah yang nanjak ya, daerah pegunungan kayak Kaliurang, kemudian kita ke Kelangon, kemudian kita bisa naik ke Nanggulan, naik ke atas, terus sampai Purwokerto, tembus Purwokerto kita punya tumpeng ke arah Tumpeng Menoreh. Terus kita juga ada muter kalau lagi iseng itu dari Muntilan ke Ketep, Selo tuh Boyolali, puter Jatinom, balik lagi ke Klaten Jogja. Ya ngetes sekitar mungkin 130-140 kilo lah. Dan itu semuanya ditulis secara angka dan data. Ya kita punya database. Database itu penting karena kita pengen tahu konsumsi oli. Ya. Ini kan mesinnya dicampukin kan. Jadi mesin yang dipaksa untuk membawa beban yang tidak ringan. Dari peruntukannya. Jadi dari situ kita tahu ganti olinya harus kapan. Dan setelah ganti oli itu kita cek olinya. Residu-residunya. Ada apa di dalamnya. Itu penting bagi kita. Karena sebelum ada kerusakan kita tahu. Kita bisa monitor dari kualitas oli bekasnya. Nah itu harus tercatat. Ini dari 2021 sampai sekarang udah 5.000 kilo lebih. 5.000 kilo lebih. Iya. Tes di jalanan. Ya mungkin kalau ngomongin motor custom, kendaraan custom, ini salah satu yang selalu ngelinding. Dari sekian yang ngelinding ini salah satunya lah. Jadi nggak kayak Oki yang biker lap-lap ya. Gitu. Ini emang diridingin kan development ya. Iya. Saya lebih ke R&D ya sih sebenarnya. Kita harus ngomong fairly. Hampir setiap saat kalau cek di sosmed saya itu isinya cuman naik three wheeler. Karena kita butuh itu untuk R&D. Kita pengen tahu bener dengan performa mesin transmisi ini dipakai jalan seperti apa. Jadi dari situ kita akan tahu, oh kekuatannya sekian, oh ini harus kita develop ulang. Mungkin kalau kendaraan-kendaraan biasa ganti olinya sekian ribu kilo, untuk three wheeler karena mesinnya dicampurin, kita bikin lebih pendek lagi. Lebih ke itu sih. Kita pengen punya database karena ini belum ada database yang real. Makanya kita bikin database. Ini keren sih. Yang orang nggak pikirin cuman ini udah berapa kilometer, tapi dia bikin reportnya sampai sekarang jalan ini nanti akan ditulis untuk masukin di record lagi. Tuh. Ring berapa yang depan, Om? Rem depan kita pakai 19. Ini
velg spesial ya. Jadi kalau velg motor itu kan jatuhnya di tengah. Di tengah. Oh iya, barunya Di pinggir. Ini aslinya punyanya Bugatti Racing. Oke. Terus bannya juga bannya untuk mobil yang LED red ya. Oke. Jadi bedanya gini, kalau yang untuk motor dia nggak ada seatbase. Ya oke. Seatbase-nya nggak ada. Nah ini dia ada seatbase-nya, ada diperkuat sehingga kalau dia nikung dia nggak Nahan ya? Iya. Iya, Dia nahan ya. selalu event ya, Iya. selalu apa ya, keras tegak gitu loh. Oke. Jadi kalau nikungnya kayak tadi kita ke Iya. Jurang kan, dia nggak sampai akan kelipat ke dalam sehingga dia lost pressure. Oh, oke. Nih cuy. Ini ada laron ini, laron pertama di Jogja. Tromol custom atau emang sudah ada pabrikannya? Kita pesen udah satu ya. Kepasang di sini kita bikinin adapter. Oke. Terus Dan ini persis seperti mobil Formula One. Ini kalau nyopot nggak pakai baut, tapi cukup dengan baut besar ini. diputar. Iya. Kalau di Formula One kan krrrr, Iya. tek 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 tek, Oh. dipukul, Oke. lepas, ganti ban, Oke. ganti velg lah. Terus transfer energi dari mesin. Mesin kemudian transmisi. Transmisi ini paling seru Aha. karena saya berganti transmisi beberapa kali. Mungkin ada 1, 2, 3 kali kita ganti tipe transmisi. Yang terakhir kita bikin sendiri. Bikin sendiri. Karena transmisi yang kita pakai rasionya nggak pas sama sekali. Aha. Yang terjadi adalah mesinnya dipaksa udah bawa beban berat, mesinnya masih dipaksa karena rasio yang nggak match itu lebih berat lagi. Oke. Yang terjadi waktu awal tuh mesin tuh isinya meler-meler aja, oli kemana-mana lah. Terus beberapa kali sampai kompresinya lost pressure. Karena itu untuk jalan mungkin 80 aja RPM mesinnya tinggi sekali. Nah untuk itu semua kita akhirnya ngerancang sendiri gearbox yang awal-awal giginya kita bikin lokal, tapi banyak masalah. Akhirnya kita develop di UK di Inggris. Jadi ada salah satu bengkel rally yang kita ajak untuk TikTok dan dia bantu kita develop ini. Jadi untuk seri produksi yang diproduksi di Retro Three Wheeler setelah prototipe ini semua gearboxnya made in UK. Oke. Terus transfernya berarti penggerak roda belakang ya? Enggak, depan. Depan. Penggerak roda depan. Penggerak roda depan. Jadi mesin ini yang gerak roda depan, roda belakang enggak. Jadi ini juga seru karena hampir semua three wheeler itu penggeraknya roda belakang. Karena lebih gampang mesin, gearbox, drift shaft, kemudian ada Gardan, diferensial pembalik, ada rantai. Oke. Tapi kalau ini hanya mesin, transmisi, kemudian penggerak. Yang Oki kira di awal tuh penggeraknya di belakang. Enggak. Nah, that's why kita kalau tikungan-tikungan kita lebih berani untuk ngegas karena penggeraknya depan. Koreksi kalau salah, dia narik ya. Maksudnya tuh iya, narik. kalau belakang kan dorong. Jadi waktu kita masuk tikungan, kalau pemakaian giginya nggak pas, giginya powernya terlalu gede, dia akan slide. Ya. Kalau penggerak belakang mudah slide. Ingat rodanya kan 1. Kalau rodanya 2 mungkin ngedrift ya, lebih aman. Tapi kalau 1, waktu kita masuk tikungan dan kita ngegas, kita kadang bingung antara ini akan lari ke kiri atau ke kanan. Iya. Karena rodanya tepat di belakang kita. Kalau kita driving, roda itu di samping kita. Iya. Jadi waktu dia lari ke sideways, entah kiri entah kanan, kita harus cepat-cepat counter. Oh. Nah itu kalau penggerak belakang. Kalau penggerak depan kan semua kelihatan. Iya. Itu mau lari kemana? Nanti kan Oki nyobain, masuk tak gas, masuk tak gas. Dalam kendali kita bisa. Iya. Oke, itu alasannya. Pemikirannya ini bukan mobil ya. Mobil rodanya 2. Jadi kalau kamu overpower tinggal ngegas ya ngedrift. Lebih gampang kamu lihat arah larinya karena bannya ada 2 di kiri kanan di belakang. Kalau ini bannya hanya 1. Oke. Nah, waktu kamu nggak butuh roda belakang itu bergeser, sementara ternyata roda kamu bergeser kan bahaya. Iya. Nah, kalau bergesernya masuk ke dalam nggak apa-apa, kalau keluar di sini ada mobil dari arah berlawanan kan, jadi seru ceritanya. Rem, Om.
Apakah 3 roda ini ngerem semua? Ya, 3 roda ngerem semua, tapi ini ada komposisi depan kita pakai disc brake, yang satu belakang pakai drum tapi besar. Drum brake. Kalau di yang oke tahu sekarang kombi brake system. Iya, kenapa begitu? Karena yang belakang ini nggak boleh juga over brake. Iya. Karena kalau over brake dia akan begitu slide, ya? di rem dia akan slide. Nah, dia ngerem tapi proporsinya tidak banyak. Berapa persen Om depan ngeremnya kalau kira-kira Om? Yang depan kalau ngerem tuh berapa persen, yang belakang berapa persen? Kalau saya kan ada settingannya. Oke. Jadi dari master 1 kita bagi 3. Yang depan dapat full, yang belakang kita kurangin sampai 60% baru lari ke belakang. Presentasenya. Itu ada proportioning brake yang untuk bagi ke belakang. Nah, itu yang kita set. Oke. Frame terbuat dari leather frame. Kita reinforce, jadi benar-benar ini frame ini rigid. Dan semua kita satukan. Frame ini bukan ngomongin frame bawah, tapi semua strukturnya jadi frame. Makanya kalau saya bilang dengan semuanya nyatu plus ini kan jadi satu kesatuan. Oke. Kalau ini full ada atapnya monokok, karena nggak ada ini space frame. Space frame, ya. Sebutannya space frame. Ya, kalau ini full ada atapnya, jadinya kayak mobil Volkswagen itu. Oke. Si body itu bagian dari frame. Oke. Jadi kalau kita ngomongin mobil Volkswagen diangkat bodinya, sasisnya lentur. Karena dia kuat karena ada body itu, ada cangkangnya. Sama. Ini juga. Ini kuat karena si sasis ini diperkuat oleh struktur body ini. Yang penyatuannya di repaint. Baik, paham. Dan si bodinya ini terbuat dari berapa mili atau? Ya, aluminium. Jadi gini, kenapa kita milih aluminium? Waktu si sasis ini kita bikin rigid, tapi serigid-rigidnya kita bikin, dia masih ada flex. Nah, kalau pakai aluminium, dia flex, dia balik lagi, oke. Tapi kalau kita pakai steel, dia nggak bisa balik lagi ya, so flex gitu. Ini kita tahu banget karena apa? Rivet ini kalau kita kasih titik, kemudian kita pakai jalan kemana, titiknya itu bergerak. Jadi body ini juga ikut meredam gitu. Paham. Mungkin kalau kita kasih body steel ya, paten semua, ini nggak jadi fully rigid. Kalau di kamera tuh kayak gimbal loh. Jadi kayak ada gironya yang buat stabilize kita supaya ride. Bahkan kan Om yang nyupir. Ini sebutannya nyupir apa? Nyupir lah. Nyupir. Oke, yang sebagai penumpang biasanya kan ada G-force-nya kan, G-force dari bantingan gitu. Ini aman banget dan udah nanjak dapat. Gokil sih, keren banget. Terus yang oke pengen suspensi. Itu namanya apa suspensinya bisa? Ini yang paling lama ini suspensi ini. Harley Davidson itu ada satu tipe yang suspensinya itu di bawah. Softail. Ini sama persis. Oke. Berarti kanan kiri semua roda. Iya. Ada. Oke. Makanya bisa begini nih. Iya. Nah, yang lama kemarin dapat balance-nya suspensi sama kita nyari tur yang pas. Itu yang agak PR ya. Time lah. Tapi begitu itu udah dapet, itu kita udah enak aja. Oke. Shock absorbernya maupun springnya, ini udah gampang. Oke. Dan kan nyari komposisi itu. Iya, itu yang masuk dalam develop untuk datanya ya. Iya. Ini juga lama steering ini. Iya. Ini paling sering develop kita sampai kemudian dapat sistem steering yang kayak tadi itu. Iya. Kita bisa lepas formula. Kita bisa nikung dengan satu tangan. Oke. Ini nggak mudah lah. Power steering nggak sih Om? Nggak power steering. Terus nah aku mau bilang ini. Quick release-nya ada dua mode. Ya, kalau yang pertama kita memudahkan keluar masuk, yang kedua
Kalau kita pengen bongkar bawah, itu kalau ada setir kan masalah nih, perut kita mesti ketekan. Iya. Kalau nggak ada ini, kita bisa ngolong sambil tidur, full. Jadi maintenance mutlak ini. Kalau ada setir, kita mau bongkar, sini kan ada electrical nih. Kita bisa dari arah sana, nolong, kepala di sini, udah bongkar itu electrical. Oke. Cek electrical, bongkar electrical lebih dimudahkan. Oke. Sekarang kita masuk ke interior. Oke. Interiornya klasik kita. Jadi apa yang ada di sini, apa yang kita butuhkan. Kecuali speedometer kemarin saya lepas. Speedometer ini lepas karena kemarin sensornya ngaco. Kita jalan paling sekitar 75, tapi di sini udah 120. Lama-lama kan parno. Ini kita copot, baru kita repair. Besok kalau udah selesai kita pasang lagi. Yang ada di sini semua yang kita butuhkan, oil pressure, kemudian oil temperatur, fuel, sama voltase, voltmeter. Kalau tombol merah itu apa aja, Om? Tombol mana? Tombol ini untuk on off lampu, sama yang satu on off untuk fan. Jadi fan itu ada sensornya, temperatur tertentu fan-nya akan nyala. Tapi kalau memang kondisi emergency kayak kita membutuhkan pendinginan yang lebih, ada kita bisa extra fan, bisa kita paksa untuk nyala seketika. Oke. Nah, yang lainnya hanya indikator untuk lampu blinker, rating, sama high glow. Simple aja. Apa yang kita butuhin, itu yang kita pasang. Kalau yang versi produksi, di sini ada lacinya untuk naruh glow, kabinet, kacamata. Yang ini belum. Nah, yang versi prototipe dulu fuelnya di tengah. Ini sering masalah waktu kita ngisi bensin. Nyebrangnya. Enggak. Si mas-masnya tugas atau mbak-mbaknya itu sering keselomot kenal. Ini kasihan saya geser di sini. Ya. Itu tujuan baik sekali mulianya itu kan. Karena beberapa kali saya kan kasihan juga. Lihat. Anget ya. Iya. Terus ini ada kompartemen bagasi yang nggak terlalu gede tapi sangat function. Oke, iya. Yang versi produksi ini lebih gede, lebih roomy, dia lebih lebar. Terus jok full sliding ke depan sehingga di sini bawa laptop, bawa banyak barang. Kompartemennya ya. Yang versi produksi lebih lebar karena ini juga lebih lebar, lebih wide. Tidak meninggalkan safety. Ya, ada seat belt. Gigi ada gigi mundurnya. Ya, gigi mundur. Ini kebalikannya mobil-mobil Jepang. 4 speed maju, 1 gigi mundur. Itu bikin sendiri berarti? Ya, sekarang rasionya. Oke, jadi satunya netralnya tuh di tengah atau di netralnya tetap di tengah. Oke, netralnya tengah. Dan ini nggak ada handrail ya. Nggak ada handbrake. Nggak ada handrail. Jadi saya tetap kondisikan bahwa ini kendaraan tahun 30-an yang waktu itu teknologinya nggak terlalu maju. Tapi yang versi produksi ada. Oke, visioner sekali untuk safety-nya juga ada. Dimensinya ini kalau wide-nya itu 2 meter kurang lah karena dia udah kita shorten. Terus panjangnya juga 3 meter kurang. Dia di pin strip langsung sama Wellman, Hero Wellman dari Moon Ice. Ya. Keren. Nah, belt ini sebagai pengunci juga. Ya, ini bukan aksesoris, tapi ini memang function untuk nutup kap mesin. Jadi ini tinggal buka, kap mesinnya diangkat. Kalau mau benerin full, kelihatan depan semua. Oke. Oh ya, ring belakang. Belum, belakang 15. Bannya? Bannya soft compound. Jadi kita butuh ban yang selalu nempel sama aspal. Ya resikonya cepat habis. Tapi kita butuh itu. Oke. Safety reason. Oke. Buat teman-teman yang sekarang lagi bangun motor custom, yang paling penting kalau bangun motor custom jangan hanya mikir buat dipakai kontes. Kontes itu bagian dari perjalanan mengcustom, tapi inti dari mengcustom itu bagaimana kita bisa main motor dengan motor yang kita bangun, dengan karya yang kita buat. Itu akan ada sebuah chemistry yang kuat waktu kita riding atau driving kendaraan yang benar-benar itu lu banget. Jadi kalau udah bikin motor custom cakep, ya jangan cuma ditaruh di rumah. Dirasain sih, nemu chemistry-nya. Iya.
Jangan ngomong, wah motor custom nggak enak. Ya kamu bikin harus enak buat kamu. Pengertian enak itu bukan kemudian enak secara general, tapi enak dengan diri kamu. Ini. Jadi itu kadang orang kadang-kadang enaknya dengerin temennya. Aku dulu mungkin seusia Oki ya, jalan ke Bali naik motor rigid enak. Karena apa? Waktu itu aku bilang enak banget gitu. Tapi perjalanan waktu mungkin aku butuh kendaraan yang lain gitu. Tapi waktu seumuran kamu Ki, ya ini motor paling enak yang tak pakai ya chopper rigidku. Jadi penting karena kadang-kadang kita denger enaknya itu dari telinganya temen, atau telinganya orang. Atau kebalikannya, tidak enaknya dengar dari. Iya. Ya kalau orang bilang, wah, Lut, motor kamu kok nggak ada shocknya ya, rigid ya, nggak enak ya. Ya itu kan menurut kamu. Versi kamu. Aku kan enak. Nah, itu udah jawaban paling aman dan emang beneran terjawab sih. Oke. Kalau ngomong sama Yayat lebih enak nggak enak itu tergantung muka kamu waktu kamu berhenti. Waktu muka kamu senyum banget itu. Oh iya. Sepanjang jalan kita dihajar oleh jalanan lubang. Orang nggak tahu perjalanan di Bali kita buka bengkel di pinggir jalan. Kita nggak semuanya netizen harus tahu. Tapi kita akhirnya kita yang tahu dan kita punya story. Yang penting kalau saya perjalanan itu gimana kita bisa ngeblend sama kendaraan kita. Jadi kalau kemudian kita berjalan trouble kemudian ngeluh, lah saya kan pengen jalan. Bukan, saya pengen journey-nya, pengen perjalanannya, bukan ketujuannya. Kalau saya hanya berpikir, saya hanya pengen ke sebuah tujuan, ngapain saya harus capek-capek? Beli tiket pesawat aja terbang dah. Tapi memang yang tak cari perjalanannya. Dari Jogja, kita jalan kemana? Umpamanya ke Solo. Ya udah, sepanjang jalan umpamanya ada masalah apa ya dinikmati. Karena perjalanannya yang kita nikmati. Ya itu yang bukan ke tujuan, sebuah tujuan gitu. Tujuan penting nggak penting menurut saya. Kalau dalam bahasa Cipadunya adalah it's not about destination, it's about penting nggak penting karena kadang-kadang kita sampai di tempat tujuan juga nggak tahu mesti ngapain. Coba kita jauh-jauh ke sebuah event, sampai di sebuah event, paling balik ke hotel tidur. Yang kita tunggu balik lagi pulang. Tapi ini beda story ya kalau kita memang hanya butuh nampang di sebuah event ya. Nah kita butuh itu. Kalau memang tujuannya itu ya kamu harus sampai. Kalau saya udah nggak mikir mandatori harus sampai, tidak harus gitu. Tujuannya udah beda. Tujuannya benar. Kita menikmati perjalanan. Ya jalan itu yang kita nikmati. Dan bagaimana orang lain menanggapi, ya ini tujuannya memang beda-beda, menghargai tujuannya. Sampai ke sebuah acara itu bonus bagi saya. Tapi perjalanan ini yang seru. Ini nih. Ini coba simak, yang lain mah cuman lu mana gini, lihat dong tujuannya. Sekali lagi Oki terima kasih banget udah diajak muter-muter. Kayak gue tuh kayak patokan gue kalau udah senior kayak Om Lut, pengen kayak dia yang Om Lut tuh nggak berhenti dan tetap fresh, nggak ketebak. Ya selain eventnya udah ya nggak usah ngomongin eventnya, dirinya sendiri buat nyenengin dirinya sendiri. Dia tahu apa yang dia suka, dia nggak suka ya jauhin, suka terus gelutin, fokus. Itu menurut Oki yang ambil dari Om Lulut sih nilai-nilai untuk perjalanan kita pagi-pagi ini. Sekali lagi thank you. Ada lagi nggak Om yang mau disampaikan? Oki udah bingung banget nih. Habis sih. Nggak ada. Buat teman-teman aja yang sekarang lagi gila custom, terus berkarya dan mari bicara dengan karya. Tuh. Sekali lagi gue Oki Adam, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekali lagi thank you Om Lulut. Oke. Thank you. Appreciate. Dadah semuanya.